Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosya Idah Yunita Lestari. Saya dari Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Media dan Islam. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalam kesempatan kali ini izinkan saya berceramah singkat tentang tema yang berjudul sabar. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya hal-hal yang telah kita lakukan atau hal-hal yang telah kita dapatkan di dunia adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sekuat apapun kita mau menghindari itu semua, tetap semua itu akan terjadi bagi kita. Dan berapa banyak keluhan yang kita keluhkan, tetap semua itu akan terjadi kepada kita. Mengapa? Ujian itu datang kepada kita agar kita bisa melatih kesabaran kita lagi, agar lebih sabar lagi. Maka dari itu, supaya ujian ini berbuah hasil pahala dan juga bisa mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya yaitu adalah bersabar. Bagaimana kita bisa bersabar? Nah, bersabar di sini kita harus bisa menerima apa yang telah terjadi pada kehidupan kita. Kita harus bercermin kepada orang lain. Semisal waktu kita mendapatkan musibah, kita harus berkaca kepada orang lain. Orang itu ujiannya lebih besar daripada kita. Sedangkan kita diuji seperti ini, kita sudah mengeluh, sangat mengeluh. Sedangkan orang itu, dia juga sengsara, tapi dia tidak eksplisit seperti kita. Dan di dalam Islam, kita ada 3 jenis kesabaran yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama adalah bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Contohnya dalam hal ini yaitu salat. Meskipun kita harus memaksakan diri kita harus salat, kita harus melakukannya. Jadi kita harus sabar dalam melakukan salat ini. Mengapa? Karena sholat ini adalah kewajiban kita dan perintah Allah kepada kita. Jadi kita harus sabar menjalankannya setiap waktu, setiap hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga kepada hamba-hambanya yang bisa menjalankan perintahnya dengan sabar. Yang kedua, yaitu sabar dalam menghindari hal-hal yang tidak disukai Allah. Yaitu contohnya, sabar dalam menahan diri kita untuk tidak melakukan zina, kebohongan, dan juga yang lainnya. Mengapa? Karena kalau kita bisa menahan diri kita untuk tidak melakukan itu, kita akan dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Contohnya seperti tadi, untuk berzina dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah bersabar dalam menerima ketetapan Allah atau takdir Allah. Jadi, semisal kita ditakdirkan menjadi seorang anak petani, kita ditakdirkan sebagai anak tukang bakso, semisal. Nah, kita harus sabar dalam menerimanya itu. Jangan kita
Misal ya, karena kita bukan anak pejabat, kita kayak tidak pernah bersabar seperti itu. Jadi dalam menjalankan semua kehidupan itu kita harus sabar, dan dalam menjalankan semua ujian itu kita harus bersabar, karena Allah memberikan ujian itu kepada kita karena kita itu mampu melakukan ujian tersebut seperti itu. Kita yang mampu melakukan itu. Dan juga Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuannya seperti itu. Dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, yang dimana artinya ketahuilah bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian ceramah singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.